Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, ketika bencana seperti wabah COVID-19 saat ini, ada yang mengatakan bahwa bencana ini akibat ulah manusia yang tidak takut lagi kepada Tuhan. Bencana ini akibat dosa manusia. Dalam iman Katolik, kalau kita melihat sabda Allah, kadang penderitaan atau sakit atau apapun yang menyebabkan penderitaan dipandang sebagai akibat dosa orang itu atau keluarga orang itu. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang dosa dan belas kasih Allah melalui sakramen tobat. Saudara dan saudari, bagaimana kita tahu bahwa diri kita telah berdosa? Dalam Katekismus Populer YUCAT Indonesia dikatakan, seseorang tahu bahwa ia telah berdosa melalui hati nuraninya, yang menuduh dan mendorong dia untuk mengakui pelanggarannya di hadapan Allah. Kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, misalnya mencuri, maka kita bisa gelisah. Mengapa kita gelisah? Karena hati nurani kita mengatakan bahwa perbuatan kita itu tidak benar. Hati nurani kita menjadi hakim yang pertama bagi diri kita. Nah, kalau kita mengikuti hati nurani kita tersebut, kita kemudian menyesal dan mau bertobat. Namun bisa saja kita tidak mengindahkan hati nurani kita. Kita bersikap masa bodoh. Akhirnya tidak ada perasaan bersalah dalam diri kita. Bahkan perbuatan itu adalah perbuatan dosa pun kita lalaikan. Saudara-saudari, perbuatan dosa akan menghancurkan, meluluhlantakan apa yang baik. Karena itu orang mesti datang kepada Allah. Allah adalah sumber semua yang baik dan pencipta semua kebaikan. Orang datang kepada Allah untuk memohon pengampunan dan belas kasih Allah. Ketika orang berdosa dengan perkataan dan perbuatannya, kadang orang justru menghindari Allah. Banyak orang yang mengatakan, aku telah melakukan banyak dosa, Allah pasti tidak akan memaafkan aku. Paus Yohanes Paulus II berkata, selain belas kasih Allah, tidak ada lagi sumber harapan lain bagi manusia. Bagaimana kita tahu bahwa Allah berbelas kasih? Saudara-saudari, dalam Katekismus juga dikatakan, pada banyak bagian dalam kitab suci, Allah menunjukkan bahwa ia berbelas kasih. Terutama dalam perumpamaan Bapa yang baik, Lukas bab 15. Bapa yang menghampiri anak bungsunya, yang menerima anaknya tanpa syarat, bahkan merayakan kepulangannya. Saudara dan saudari, dalam kitab suci Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yeskiel bab 33 ayat 11 dikatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia tetap hidup. Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Yesus tahu bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Matius 9 ayat 12. Oleh karena itu Yesus makan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Bahkan menjelang akhir hidup duniawinya, Yesus memaknai kematian sebagai prakarsa Allah yang berbelas kasih. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Sebagai orang Katolik, untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah akibat dosa kita, maka kita mesti datang kepada Allah untuk didamaikan kembali dengan Allah melalui sakramen rekonsiliasi, sakramen cinta kasih Allah. Allah akan memberikan belas kasih-Nya kepada kita melalui diri imam. Dengan sakramen imamat, mereka diberi kuasa untuk menyalurkan belas kasih dan pengampunan kepada orang yang berdosa. Maka sakramen taubat atau sakramen rekonsiliasi adalah sakramen cinta kasih Allah kepada kita, bukan sakramen penghukum. Semoga kita yang kadang jatuh dalam dosa, hendaknya mau datang kepada Allah yang berbelas kasih untuk menerima sakramen taubat dari Allah sendiri. Allah yang Maha Kasih selalu mencintai kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia memanggil kita. Maka mari
kita selalu datang kepadanya dalam seluruh perjalanan hidup kita dengan bersandar pada sabdanya, mendengarkan apa yang dikehendakinya, karena sabdanya itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Allah yang berbelas kasih menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam